Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang kuat salam ini. Sebelah sana belum pas rasanya. Buat salam di pucuk pintu, yang tidak jawab salam berarti lagi buntu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum ramai. Buat salam di pucuk pintu berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur. Yang tidak jawab salam saya doakan melarat seumur umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut melarat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahum. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, yakni Kepala Desa Cinta-Manis, Banyuasin, kemudian Kepala Dusun Kadus 1, Dusun Cinta-Manis, Kadus 2, Dusun Cinta-Manis, kemudian Ketua BPD yang saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu karena saya belum hafal namanya, Bu, ya. Karena saya orang baru inilah menginjak di daerah Cinta-Manis. Saya berasal dari Palembang, ya, dari Palembang jauh, nyasar pulau kena kesini tuh, Bu, bolak-balik nyasar, ya. Tapi alhamdulillah masih ketemu. Tapi sebelum Ustadz ceramah, jangan lupa like dan subscribe YouTube Ustadz. Channel Ustadz SH Channel TV Ustadz Sanwani Haryono Al-Bantani. Subscribe. Ya. Baik, jam berapa biasa di sini acara selesai? Acara jam 12. Jam 2. Setuju dah ibu-ibu, jam 2 selesai. Ceramah Ustadz jam 2 selesai, setuju dah? Setuju? Kalau ibu-ibu setuju, biarlah ibu-ibu yang duduk, Ustadz yang balik. Nah, tapi biasanya jam 12 selesai ya? Oh, sama berarti. Tadi singkat baik karena sudah jam tengah 12 lewat, berarti jam 12 kurang selesai. Setuju dah, Bu? Setuju dah? Jadi tahu kalau sudah jam 12, Ustaz, jam 12 selesai. Apa sampai jam 2? Ibu-ibu, bapak-bapak, tadi ada dari jamaah masjid, yakni masjid kita yang berada di Cinta-Manis, betul tak? Itu meminta sumbangan, meminta sodakoh ibu-ibu. Berarti ibu-ibu yang sudah bersodakoh, sudah menyimpan uangnya dengan kekal, ya, dengan abadi.
Ibu-ibu bersodakoh 1.000, ibu-ibu bersodakoh 10.000, bapak-bapak bersodakoh dengan uang 5.000 dengan hati yang ikhlas, maka itu akan mendapatkan pahala dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang belum bersodakoh, sodakohlah. Karena apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belumlah kamu sekali-kali beriman, belumlah kamu mencapai kebaktian yang sempurna sebelum kamu menginfakkan hartamu, sebagian hartamu. Nah, makanya kata Ibnu Ajar, sodakoh yang paling bagus itu, yang paling baik itu, yang paling banyak dan paling banyak, Bu. Ya, itu. Sodakoh juga ini untuk membuat kita bersemangat, ya. As-sodaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala ahwanuhal judam wal baros. Amalan sodakoh itu bisa menolak 70 macam bencana. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang sering sodakoh itu bisa menolak 70 macam bencana, di antaranya yang paling ringan penyakit belang dan penyakit kusta. Ya. Makanya ibu-ibu misalkan berobat kemana-mana tidak pernah sembuh-sembuh, bapak-bapak sakit tidak pernah sembuh, berobat ke dokter ini, berobat ke dokter itu, coba dengan sodakoh. Karena kata Nabi, sodakoh itu da'u mardakum bis sodakoh, obatilah orang sakit kalian dengan sodakoh. Mudah-mudahan dengan sodakoh itu yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah itu, jadi mudah-mudahan sodakoh bapak dan ibu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dah, Bu. Terus Bapak sehari mengundang kita, yakni dalam acara walimatul khitan. Telah dikitan anak beliau yang bernama siapa? Muhammad Fajri Samputra. Mudah-mudahan anak yang baru dikhitan ini menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang berguna bagi nusa dan bangsanya, terutama agama kita, agama Islam ini. Mudah-mudahan kita juga semua yang hadir di sini diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ibu-ibu yang lagi buntu, bapak-bapak yang lagi buntu, pulang dari sini mendapatkan uang. Amin. Amin ya rabbal. Nah, jadi inilah pendidikan anak. Bagaimana kita mendidik anak supaya anak menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka inilah salah satu ajaran dari agama kita. Inilah syiar Islam, inilah peraturan agama. Makanya, Bu, Nabi Ibrahim itu dikhitan, itu umurnya 80 tahun, Bu. Nabi Ibrahim dikhitan itu umurnya 80 tahun. Dikhitannya dengan apa? Dengan kampak, dengan kapak. Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama dikhitan. Nabi Ibrahim adalah orang pertama yang beruban. Jadi kalau bapak-bapak rambutnya sudah beruban, maka itu sudah ada contohnya. Nabi Ibrahim itu beruban, ya. Ibu-ibu, jangan sampai membuat suami ibu itu beruban sebelum waktunya beruban. Camana, ya. Camana suami beruban belum waktunya beruban. Pusing banyak pikiran.
bini banyak pintaan. Ya. Bini banyak pintaan, suami lagi kate gawe, suami lagi nganggur atau gajinya kurang, bini banyak pintaan, pengen motor, pengen mobil, suami pusing, akhirnya apa? Belum waktunya beruban, dia beruban. Makanya ini doa Nabi Daud. Nabi Daud itu berlindung kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari istri yang membuatku beruban sebelum waktunya beruban, kata Nabi Daud. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari anak yang menjadi tuan, anak yang menjadi raja. Kenapa? Anak apabila orang tuanya kaya, orang tuanya mampu, pasti anak itu menjadi raja. Betul lah Bu? Betul lah Pak? Pasti kemauannya, pasti keinginannya dituruti oleh orang tuanya. Namun apabila anak yang menjadi orang kaya, orang tuanya miskin, terbalik, orang tuanya jadi pembantu. Orang tua tadi sudah susah payah mengurusi anak sewaktu dia kecil, sewaktu dia remaja, kemudian dia minta nikah, dinikahkan. Kemudian setelah menikah, dia punya anak, kemudian anaknya juga suruh diasuh oleh neneknya. Betul lah? Ado dari sini. Ado. Kate sini, ado sana. Nah, kate sini. Nah, akhirnya apa? Orang tuanya disuruh-suruh terus jadi pembantu. Ya. Orang tua seharusnya dienakan. Orang tua itu karena sungguh luar biasa Bu Pak. Orang tua itu doanya makbul. Keramat yang paling ampuh di dunia adalah orang tua kita, doa ibu kita, doa bapak kita. Kita kadang-kadang sering berziarah ke makam para wali Allah, sering berziarah ke para syekh-syekh, namun kita sering durhaka dengan orang tua. Percuma, tidak ada manfaatnya. Karena itulah keramat kita yang paling agung, keramat kita yang paling ampuh di dunia adalah keramat doa dari orang tua kita, terutama ibu kita. Makanya kalau kita sedang bermusuhan, berseteru dengan ibu kita atau bapak kita, mintalah maaf Bu. Atau dengan mertua. Ngapa mertuanya bermusuhan dengan mertua? Rewel mertuanya, rewel. Jadi mantu tadi benci ya dengan mertua. Jangan, tahan ya. Karena itu sama dengan orang tua kita. Mertua atau orang tua itu adalah orang tua kita. Tetapi kadang-kadang kita membedakan ini mertua, ini orang tua, ya. Kadang-kadang nunjuk duit baik beda. Betul lah? Ada di sini? Ada tak? Ada tak? Kate sini, ada di sana. Nah, ini kadang kita seperti itu. Makanya kalau kita berbuat baik, utamakan saudara-saudara kita, utamakan orang tua kita, lalu orang lain. Jangan orang lain dianggap dulur kita, tapi saudara kita dianggap orang lain. Betul tak? Sebalik, terbalik. Ada juga? Ada. Ada di sini, ada. Kate sini, ada sana. Jangan seperti itu. Orang lain dianggap saudara, tapi saudara sendiri dianggap musuh. Kenapa dianggap musuh? Berebutan warisan tanah tidak dibaginya. Betul tak? Akhirnya apa? Jadi musuh. Ini. Itu doa Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga
yang apabila melihat keburukanku ia menyebarluaskannya, dan apabila dia melihat kebaikanku dia menyembunyikannya. Ada dah tetangga seperti itu di sini? Kalau nyingok keburukan kita disebarluaskannya, si fulan Tapi kalau melihat kebaikan kita disembunyikannya. Ada dah seperti itu tetangga di sini? Ada dah? Ada. Kate sini kate, ada sano. Kate sini, sano ada no. Nah, ini tetangga yang jahat. Kalau dia nyingok melihat kita, keburukan kita disebarluaskannya. Kalau melihat kebaikan kita, dia disembunyikannya. Makanya Nabi Daud berlindung kepada Allah dari tetangga yang semacam ini. Mudah-mudahan di sini tetangganya akur-akur galau. Amin. Ya, sama tetangga tidak bermusuhan. Amin. Saling tolong menolong. Amin. Sudah belum? Terus. Ini doa Nabi Daud alaihi salam. Makanya kita hidup ini bagaimana cara kita ini agar kita ini selamat di dunia maupun di akhirat. Mencontoh kehidupan Nabi, apalagi di bulan ini, bulan Maulid, ya, bulan Rabiul Awal. Banyak peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini sudah maulidan belum? Sudah. Sudah kemarin. Ngapa ceramahnya dia panggil Ustaz? Ada tausiahnya ada. Panggil Ustaz lain kali. Ya. Itulah mencontohkan bahwa kita ini cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul. Karena kalau bukanlah Nabi kita, kalau bukanlah Rasul kita Muhammad, dunia dan seisinya ini tidaklah akan diciptakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu ini, kalau bukanlah Nabi kita, kalau bukanlah Rasul kita, tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi kita itu sebelum diciptakan namanya sudah ada. Nabi Adam itu menikah, Bu. Nabi Adam itu menikah, Pak. Maharnya apa? Membaca solawat. Membaca solawat kepada Nabi. Padahal Nabi belum diciptakan. Tetapi namanya sudah ada. Tertulis, terpampang di tiang aras. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah keutamaan Nabi kita. Makanya beruntung kita ini menjadi umat Muhammad. Beruntung. Ya, beruntung kita menjadi umat Muhammad, walaupun sholatnya jarang. Berarti banyak di sini yang sholatnya jarang-jarang, betul lah. Ada yang tidak sholat 5 waktu, ada dah. Nah inilah, pengen menjadi umat Muhammad tapi tidak pernah sholat. Cak mana nama masuk surga? Pengen masuk surga tapi tidak pernah sholat. Makanya sholat, Bu. Mulai sekarang. Ibu-ibu yang sholatnya maghrib baik, tambah isya. Bapak-bapak yang cuma sholatnya subuh baik, tambah duhur. Ya. Kalau mungkin sekaligus kita ini tidak bisa. Karena apa? Keadaan kita mungkin. Ya. Keadaannya apa? Malas, tidak pernah, tidak ingin melakukan sholat. Nah itu makanya hati-hati. Sholat itu penting, Bu. Makanya kita ajarkan kepada anak didik kita agar dia mendirikan sholat. Makanya kewajiban orang tua itu wa yu'allimahul kitab, ajarkan kitab, ajarkan Al-Quran, ajarkan ilmu pengetahuan. Itu termasuk hak anak, Pak.
Ajarkan kepada anak itu kitab, yakni Al-Quran. Ajarkan anak itu ilmu pengetahuan, yakni tentang sholat, tentang bagaimana berdoa, bagaimana dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini sangat penting. Makanya perlu ada ustadz. Di sini ada ustadz yang ngajar ngaji dah? Ada dah? Mana ustadznya? Alhamdulillah ada ustadz yang mau mengajarkan ngaji. Ya. Ibu-ibu anaknya dititipkan dengan ustadz dah. Iya. Ngaji dah. Ustadznya dinjuk sumbangan dah. Tidak. Lah keterlaluan. Jangan tidak memikirkan ustadz, Bu. Alhamdulillah anak ibu diajarkan Al-Quran, diajarkan praktek sholat, itu karena jasa ustadz. Betul lah? Tapi ustadznya jangan sampai tidak makan. Itulah ustadz di kampung itu kurus kering. Karena tidak dipikirkan. Ibu-ibu datang, bapak-bapak datang, Pak Ustadz, tolong ajari anak kita nih Pak Ustadz. Bapak-bapak juga saya itu, tolong ajari Pak Ustadz, anak kita ini. Kalau itu sudah selesai, sebulan 2 bulan dipintai iuran 20.000, mana lah sih ini? Sebulan ini belum bayar-bayaran 20.000 sampai 3 bulan. Bayaran 20.000 bayar sebulan itu nunggak, Bu, utang. Nanti Pak Ustadz utang dulu. Ya, ini kadang sangat memprihatinkan untuk ustadznya. Makanya hati-hati. Ustadz tidak minta, Bu. Ustadz tidak minta, Pak. Tidak minta. Cuman ya pengertian baik, Bu. Kalau ada duit, ibu-ibu enjuk us. Kalau ada pakaian bagus enjuk us. Kalau ada sarung enjuk us. Kalau ada bini enjuk us. Aja. Habis bini wong. Jangan. Ya. Inilah didikan kita kepada anak-anak kita, agar anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya, didik anak kita. Makanya memberi nama itu nama yang baik. Jangan memberi anak namanya irik misalkan. Memberi anak namanya ceper. Ya. Memberi nama anak kekelawar jantan. Apalagi namanya setan ada. Ya. Anak diberi nama setan, berarti supaya jadi setan anaknya, betul lah? Ini diberi nama anak kekelawar, berarti supaya anaknya jadi kelawar. Ini hati-hati, karena nama adalah doa, karena nama itulah identitas dirinya. Makanya beri nama anak itu yang baik-baik, beri nama anak itu yang bagus-bagus. Ya, jangan memberi anak asal baik. Boleh dengan bahasa apapun. Boleh dengan bahasa dusun kita. Boleh dengan bahasa Palembang. Boleh dengan bahasa Jawa. Boleh dengan bahasa Arab. Boleh, silahkan. Nama apa baik silahkan. Yang penting kita tahu maksud dan tujuan nama tersebut. Untuk apa? Dari bahasa Arab, kalau anak kita diberi namanya musyrikin. Tahu musyrikin, Bu? Tahu musyrikin, Pak? Musyrikin itu orang yang menyekutukan Allah, orang yang menyembah patung. Nah, menyembah berhala itu namanya musyrikin, orang yang menyekutukan Allah. Pas ditanya kenapa nama anakmu musyrikin, kan ada di Quran, Pak Ustadz.
Iya ada di Quran, tapi apa arti musyrikin? Musyrikin itu orang yang menyekutukan Allah, betul lah. Makanya boleh nama dengan bahasa apapun, yang terpenting adalah mengerti maksud dan tujuan nama tersebut. Ini. Lalu yang terakhir, apabila anak dewasa, kalau dia pengen kawin, pengen nikah, nikahkan segera, Bu. Ya, kalau anak pengen nikah, pengen kawin, jangan ditunda-tunda. Kalau ibu punya anak gadis, kalau bapak punya anak gadis, dia sudah ada jodohnya, nikahkan segera, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Kalau dia berbuat dosa, berbuat maksum, yakni dengan pasangannya, berbuat zina, maka ibu-ibu, bapak-bapak yang menjadi orang tuanya, itu pun akan terkena dosanya. Begitupun sebaliknya, kalau anak berbuat baik, anak berbuat kebajikan, itu pun akan mendapatkan bagian ibu bapak, mendapatkan pahala. Makanya inilah yang terpenting, didik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan terutama saudara kita ini, anak kita ini yang bernama Muhammad Fajri, anak dari Bapak Syahari ini, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha. Ini anaknya yang duanya kembar, ya. Nah, sama Bu, saya juga punya anak kembar 2, ya, gadis, ya. Punya anak kembar sama Pak Syahari.